Wih, kabar. Maji. Wih, kita cheers dulu dong. Cheers dulu dong. Yo, Bersulang. Bersulang. Duduk, King. Luar biasa. Fauzan Lubis. Baskara dan K Entertainment. Entertainment. Yo, selamat datang di K-Talks with Angga Baskara, presented by K Entertainment. Thank you. K KHE. Yoi. Kesini Hayden Dapat. Dari K. awal gak nemu artinya King sebenarnya King. KHE. Si KHE ini. Kesini Hayden. Eden. Hedon, hebring, heboh. Bisa. Hemat karena dibayarin. Semua berawal dari kenyamanan. Semua berawal dari kenyamanan. Betul. Nomor 1 kenyamanan. Nomor 1 kenyamanan. Nomor 2 orang dalam. Nomor 2 orang dalam. Nomor 3 orang tua. Orang tua dulu. Iya, orang tua dulu. Nomor 1. Baru kenyamanan, baru orang dalam. Tapi ngomong-ngomong orang tua nih King. Yes. Gue lihat di kamu jadi mati. Gue biasa. Harus pakai aku sama Ki soalnya di sini. Oh, aku sama Ki. Iya, harus Bali banget Harus gitu. Bali banget. Gemes deh. Tapi aku lihat di Instagrammu dan juga Instagram dari Sisi Tipsi. Kalian kan membuat sebuah kolaborasi nih, ya kan? Bareng sama orang tua, sama Bis juga. Itu sebenarnya mau bikin apa sih, Jan? Kita mau ngeluarin sepatu dan dalam waktu dekat ini udah rilis ya. Jadi emang apa ya? Itu bentuk dari kita ngebaca skena muda sekarang kan lagi sneakers banget gitu kan. Terus lagi hype banget sama sepatu ya. Hype banget sama sepatu gitu. Apalagi yang produk lokal tuh. Katanya cintai produk lokal. Iya. Tapi harga sepatu 420.000 aja untuk lokal yang kemarin lagi hype-hype, tahu nggak? Tahu banget gue. Tahu banget kan beritanya kan? Tahu. Ngintip juga. Iya. Makanya kalau bikin sepatu nih, kalau di kolaborasi ini konsepnya dan kira-kira biayanya berapa nih King? Biayanya, enggak, kalau untuk kolaborasi ini, untuk masalah biaya, jujur ya gue kalau ngomongin soal matematika, gue orang yang paling don't care sama matematikanya. Jadi kalau untuk biayanya sendiri, mungkin teman-teman di manajemen CCTV sih tahu ya, gitu. Gue sih kurang tahu pasti lah ya. Ya jelas kalau gue mikirnya, semoga teman-teman bisa nyaman dengan sepatu ini dan ini ada impact baik bagi Bis sendiri, orang tua sendiri, dan CCTV sendiri. Segitu aja, sesimpel itu kalau gue mikirnya. Gue selalu berpikir dari sudut pandang orang mabok. Angkat lagi. Bukan berarti kayak dari tadi kita bahas, bukan? Iya. Gue sempet bahas tadi ngomong wallet tuh, bukan berarti gue gak bisa mikir gitu kan, maksudnya membatasi itu aja sih. Yang penting kan sepatunya tetap enak dipakai ketika nonton CCTV. Dan semoga gue nganggap produk sepatu itu menjadi sebuah karya gitu loh. Semoga menjadi sesuatu yang beda gitu loh. Karena kan fashion itu adalah part dari art ya. Betul. Ya, bagian dari seni gitu kan. Jadi kalau menurut gue, semoga sepatu itu bisa menjadi kayak daya tarik tersendiri lah bagi teman-teman di dunia fashion gitu sih. Kira-kira akan keluar bulan apa nih King? Kayaknya minggu ini keluar deh. Bulan ini? Maret? Dia udah tinggal udah OTW keluar, tau kan King rasanya gimana King? Excited gitu ya, excited yang ini nih. Jadi bentar lagi King, kayak di bulan Maret, akhir bulan Maret ini. Itu orang tuanya akan jadi ada logo orang tua sama logo CCTV. Dan kita juga taruh kayak patch gitu loh. Jadi kita kasih kebebasan, bisa lo ganti-ganti gitu gambarnya, patchnya, terus atau ya ada beberapa patch antara logo CCTV, logo orang tua, logonya Bis gitu. Jadi kita kasih kebebasan mereka, teman-teman yang pengguna atau pengguna lagi. Dark banget ya. Pengguna. Aduh, kayaknya kayak kawan. Ini situasi tidak gitu ya. Kalau pakai pengguna itu kayak nggak baik aja gitu. Ya udah gue ganti pemakai, sama juga. Semoga teman-teman yang membeli sepatu itu apalagi yang jadi reseller akhirnya mengedarkan. Gak enak juga.
Maksudnya mengedarkan sepatu itu berjualan. Ya semoga nggak bosen tujuannya benar, itu sih, benar, biar bisa ganti-ganti patch itu kan, tujuannya bisa biar supaya nggak bosen. Gitu ada variasi lain lah dari pemakaian sepatu mereka kan. Yes, unik gitu jadinya. Tapi lo sama orang, lo lagi. Tapi Ki sama orang tua, ini gak sih ada project yang memang ini nih dari orang tua ngeluarin produk yang memang sisi tipsi banget buat temen tipsi gitu. Oh iya ada. Bahkan kita sama orang tua kayak kemarin kita ngadain camping sama teman tipsi gitu. Camping banget. Iya, itu disponsor sama Intisari dan Kolesom gitu sama hotel lebih tepatnya. Kegiatan-kegiatan yang seperti itu kita sering bekerja sama sih sama orang tua. Karena mungkin dari segi brand ambasadornya gitu. Jadi kayak kita dikasih kebebasan dan keleluasaan untuk tanggung jawab sebagai brand ambassador ya. Gue bisa bisa dikatakan gue bertanggung jawab untuk bisa memasarkan orang tua dengan kegiatan apapun yang lebih positif. Dan produk mereka sampai sekarang syukur ya bisa benar-benar ke engage ya dan encourage-nya dapat gitu antara sisi tipsi orang tua sama temen tipsi. Iya, kurang lebih gitu. Karena emang ya mungkin udah batin kali ya. Jadi ya iya. batin dari zaman gue batin tipsinya atau batin personality ya. Personality dari masing-masing anak tipsi juga dulu kecilnya ya lu juga dulu OT dulu gak sih? Iya makanya. OT first gitu kan. Membuka ya kan. Membuka jalan. Terus yang teman tipsi juga yang emang generasi muda juga ya di generasi OT banget gitu kan. Jadi kayak berkesinambungan semuanya dan akhirnya kita bisa bekerja sama dengan baik sih sampai sekarang. OT membuka jalan di skena perminuman. Setuju gak, King? Lokal ya. Untuk lokal ya. Lokal ya. Nah, awalnya kayak bisa sama si tipsi terutama sama orang tua tuh prosesnya gimana tuh? Jan. Ini lucu juga nih. Jadi semenjak nggak tahu ya, gue kan dapat info aja gitu kan. Semenjak waktu lagu Alkohol rilis, ternyata tuh kayak relate dengan orang tuanya sendiri. Ada fase, terus ada fase di mana orang tua tuh pengen punya brand ambassador lagi yang digandrungi anak muda, lebih tepatnya seperti itu kan. Yang emang relate sama apa yang mereka jual juga kan. Terus akhirnya kita ketemu di Synchronize Fest. Synchronize Fest tahun 17 orang tua ngeliat kita, tapi kita akhirnya dapat ngobrol bareng banget tuh tahun 2018. Waktu itu kan 17 si tipsi main juga kan? Main juga. Akhirnya tahun 2018 kita ngobrol dan disitulah kita jadi brand ambassador orang tua dan menjadi kawan orang tua gitu. Mulai resminya di 2018. Dan setelah ini kalian akan mengeluarkan sebuah minuman yang memang jadi trademarknya si tipsi dari orang tua. Amin, semoga aja. Ya. Semoga orang tua mengabulkan. Gue pengennya seperti itu sih. Ya kali ketika musisi atau artisan ya kan kerja bareng alkohol pasti ada ini kan, maksudnya pengen punya produk minuman yang emang jadi trademarknya sendiri. Menarik tuh. Karena brand ambassador cuy. Brand ambassador nggak punya trademark kan, dari brandnya kayak apaan sih gitu. Oh iya bisa jadi ya. Jadi kalau orang tua nih nonton, kayaknya udah ada pembahasan deh. cuma kan kita nggak tahu internal orang tua ya. Itu dia. Gue kan juga nggak bikin bisnis ya, gue berkarya aja. Bener. Lo tau gue lah dari dulu kayak gimana gitu. Kali aja. Cuma kan karena kalian udah sama orang tua dan sekarang kayak punya brand minuman sendiri, punya brand minuman sendiri ya kan? Enggak sih. Yang namanya Holy Water gitu. Okay. Holy Water. Okay. Ini nggak ada masalah sama si orang tuanya. Maksudnya, dan juga aku lihat bahkan ada brand-brand orang tua juga yang ikut terjual di Holy Water. Ada relatable-nya nggak sih antara OT sama si Holy Water ini? Ya justru gue berawal dari karena gimana ya, gue senang main ke Bali gitu kan, gue senang sama teman-teman gitu kan, ada beberapa teman juga punya tempat usaha yang menjual produk minuman beralkohol di sini gitu kan. Terus karena gue juga ibaratnya gue brand ambassador orang tua dan
gue pikir kayak kenapa gue jalurin aja orang tua sini gitu ke tempat teman-teman gue. Jadiin satu aja ya, tongkrongan juga ya. Iya. Kerja sambil nongkrong. Yo, yang gue minum OT juga. Iya. Ya kan? Kalau kita lagi nggak minum OT sih kebetulan. Yoi. Gak apa-apa, nanti ya. Sun. Aman. Tapi gue selalu OT kok, tenang aja. Ini masih OT ya, ini Empire Gin. Smooth banget brand ambasadornya. Smooth kan? Terus gimana tuh? Binatang nih, lucu banget. Pergi kamu. Ini kan studionya emang terbuka nih, kebetulan di By alam-alam. Yoi. Buat kalian yang nggak tahu, ini kita berada di kaki gunung lah. Tutup bak sendiri aja gunung mana. Gunungnya yang digantung atau yang emang menjulang tinggi. Menjulang tinggi. Yoi. Berarti Holy Water nih memang sebenarnya jadi satu platform doang sih digital. Gue bikin Holy Water gara-gara apa? Jadi waktu itu emang malam gimmick? Enggak. Jadi gini. Itu malam gue habis manggung ya, Tik ya. Yang aku dijemput sama Anjas ya. Kita habis itu minum sama Sugeng ya. Tuh sama vokalis tuh. Oh si Anjas juga. Iya, gue jemput Anjas. Ya jemput Anjas. Terus kita beli di salah satu toko temannya Anjas kayak jualan liquor store gitu loh. Tapi ada produk-produk lokal juga yang gue tahu banget ini udah diakuisisi OT. OT kan banyak banget udah akuisisi produk-produk minuman beralkohol kan. Benar. Ya dong. Terus gue ngeliat di situ juga ada berbagai macam driver ojek online yang beli minuman di situ. Ngerti kalau di situ kan gue jadi kayak mikir yang wah gue bikin platform aja lah untuk jualin produk kayak OT gitu loh. Ada nih peluangnya nih gitu. Iya, ada nih. Iya seperti itu gitu loh. Mungkin kan gitu loh kalau ngomongin soal orang-orang yang di dunia maya ini kan kadang mungkin mereka lagi buka-buka Instagram terus BM ngeliat ternyata nyambungnya ke Holy Water dan beli minuman di situ, ya kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak gue ngeliat wah ini hal yang menarik ya, gue jadi platform aja lah, gue bikin platform digital Instagram dan ternyata lumayan gitu loh penjualannya. Responnya gitu. Positif nggak tuh? Positif banget. Banget positif. Karena yang belanja nggak cuma teman-teman yang emang teman-teman yang kebetulan move ke Bali dan orang-orang di Bali sendiri pun juga beli gitu loh, jajan gitu loh. Apalagi di daerah sekitaran sini nih ya, kita tidak sebutkan sekitaran mana ini ya. Ya kan? Ya di Badung lah ya, di Badung. Badungnya tebak aja. Kalau mereka tahu bisa rame dong. Bahaya, nggak boleh rame-rame. Dan gue ingat banget malam itu gue tuh beli whisky merek Drum. Di tempat itu. Oke. Buat gue nongkrong ke angkringan Merdeka tuh. Oh yang waktu White Swan main sama kan di tempat itu. Tapi malam itu hanyalah menjadi sebuah konsep doang. Tapi akhirnya jadi kan. Jadi kita main di situ kan. Itu satu-satunya sih tapi gue deg-degan gue main di situ, gila loh. Iya kan. Gigs akustik tapi yang nonton pogo. Mosing gitu. Gue sampai ngomong selamat ulang tahun buat siapa gitu. Gue gak tahu, padahal gak ada yang ulang tahun di situ. Gak ada cuy, gak ada yang ulang tahun. Ingat gak? Iya, gak bukan. Tinggi ketawa lagi. Harusnya bukan ulang tahun tapi opening. Opening, salah. Iya. Typo mention, typo grammar. Itu artinya whisky-nya enak. Whisky enggak, ya. Balik lagi ke poinnya ya. Karena banyaknya ojol yang menjual banyak ojol yang gak ngantri juga sih saat itu, mondar-mandir lah ke tempat itu gitu kan, untuk beli minuman beralkohol. Gue mikir kayak wah mumpung gue pernah bahas dari OT ya gak ada salahnya dong gue bikin platform aja gitu, dan ternyata lumayan. Hasilnya berarti membantu dong di masa-masa pandemi gini. Membantu banget. Dan gue mungkin udah gak jadi salah satu lagi. Tadi gue salah satu yang bisa nurunin intisari di sini, sekarang udah pada bisa. Ya sedih ya. Iya. Karena rezeki udah ada yang ngatur. Yoi. Kalau nggak di intisari mungkin di produk-produk yang lain kan. Salah satunya produk CCTV pasti cuma Ki aja yang megang di sini. Bisa jadi. Mungkin ya. Yang akan rilis nanti itu. Amin. Semoga. Yoi. Nah, pandeminya kan udah jalan hampir masuk setahun ya. Karena di Indonesia baru masuknya Maret 2020 nih King. Dan di media sosial banyak banget, setiap aku lihat story Instagrammu terutama ada yang mainan hashtag mari berkebun. Nah itu juga ada tuh di
bio profile Instagrammu di mana ada mari berkebun. Yeah. Ini sebenarnya gerakannya kan memang untuk menghijaukan. Tapi alasan Ki sendiri untuk membuat mari berkebun ini apa? Karena apa nih? Karena Jakarta udah nggak ada tanaman yang bisa ditanami itu lahan kosong ditumbuhi tanaman gitu. Ini hal sepele banget. Gue kalau mau cerita tuh gue tuh bukan orang yang deep gitu ya, gue bukan orang yang apa ya bisa dikatakan aktivis banget gitu. Iya, dan gue tuh bener-bener orang yang jalannya tuh natural gitu aja. Awal gue malah berkebun, jadi oke, gue sama abang gue finally kita punya rumah nih di daerah sekitaran Jabodetabek situlah. Ya kan? Oke, itu kan padat sebenarnya daerah. Iya padat. Terus kebetulan di komplek rumah gue itu kita ada sekitar tanah gitu kan. Jadi kita baru menikmati rumah. Gitu. Kita makan semangka kalau nggak salah. Semangka. Dari yang tumbuh di kebun. Enggak makan semangka aja beli. Oh, oke. Lagi makan semangka di taman. Kita buang bijinya sembarangan gitu dan ternyata numbuh sampai berbuah. Anjir. Padahal nggak sengaja ya. 2019. Iseng doang. Jadi kayak emang tanahnya bagus gitu loh. Lama-lama gue nanam apapun di situ, cabai, bawang, paprika gitu tumbuh. Apapun. Iya. Apapun. Alhamdulillah puji Tuhan semuanya. Semua tumbuhan. Iya di situ lagi Tuhan. Iya tanaman di tanah itu bagus gitu. Jadi gue yang jadi aktivitas tersendiri aja ya. Ayo mari berkebun yuk. Gue hashtag aja ya. Kenapa mari berkebun ya? Gue pengen ngajak aja. Ayo seru lah berkebun gitu. Kurang lebih sesimpel itu gue. Tapi kan yang akhirnya mengikuti aktivitasmu ini jadi banyak, Jan. Maksudnya bahkan orang-orang luar Jabodetabek pun juga ikut melakukan mari berkebun gitu. Impact-nya berhasil dong secara nggak langsung. Tapi gue nggak menganggap ini apa ya? Nggak menganggap ini sebuah ajakan gue yang mulai atau apapun itu enggak. Maksud gue sudah banyak orang-orang yang berkebun lebih dulu kebun Kumara contohnya. Benar. Yang punya LGN ya kan kebun Kumara dan banyak orang-orang yang udah mulai berkebun dari zaman dulu tuh udah ada gitu. Bahkan kalau sebelum pandemi sekarang itu bahkan sebelum pandemi. Kenapa bisa jadi happening ya karena naluri manusia sendiri sih. Kita tuh memang harus kalau menurut gue ya itu obat hati sih untuk bisa bersentuhan dengan tumbuhan. Gitu kan seperti halnya kalau musisi Mark Garson gitu kan dia bikin album Plantasia di mana album itu untuk dinikmati oleh tumbuhan loh, bukan manusia gitu kan. Untuk tumbuhan itu tumbuh lebih baik gitu kan. Itu kan apa ya? Sebuah insting bahwasannya manusia ini hidup ya, kita hidup emang benar-benar bersentuhan langsung dengan tumbuhan. Karena oksigen kita juga dapat dari dia gitu kan, kurang lebih. Ada makhluk lain selain manusia yang memang harus diajak untuk berkawan gitu. Tumbuhan, hewan, ya kan. Sama lingkungan juga. Itu naluri manusia sih, kenapa langsung lagi pandemi nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Soalnya tiba-tiba bisa lu lihat ya siapa sih yang happeningin kalau ngomongin orang bilang atau apa ya, misalnya kalau ngomongin gue gitu yang happeningin mari berkebun, orang-orang jadi pada berkebun gitu karena lagi pandemi gini. Sebenarnya enggak. Followers gue yang cuma segitu gitu atau gimana ya, enggak. Kalau menurut gue itu balik lagi kayak si manusia udah nggak bisa ngapa-ngapain baru suruh pandemi ya kan. Suruh pandemi lagi, suruh stay di rumah aja lagi pandemi ya kan. Mungkin dia lagi ngerokok, ngopi, ngeliatin pohon, asik juga nih gini ya kan. Apa ya, nanam pohon apa kayak gitu kan. Akhirnya dia nanam gitu. Emang udah naluri. Berarti ya kan? Ini jadi kebiasaan baru juga buat Ojan sendiri. Iya. Obat hati menjadi waras. Iya, salah satunya usaha untuk tetap menjadi waras. Tetap menjadi waras, bener banget. Bener banget. Kita cheers lagi. Cheers. Bersulang. Menjadi waras. Iya, tumbuhan ya kalau orang-orang berkebun sekarang lagi happening banget, udah naluri sih. Karena ketahanan pangan nomor 1, Jan. Nomor 1. Isi perut kan harus lebih penting daripada isi dompet. Iya, benar. Satu sisi itu. Cuman di satu sisi kalau lu udah mulai nanam dan lu ngeliat tanaman itu dari kecil sampai gede, itu kayak ada rasa sayang sendiri ya. Yes. Kecap Bango aja sayang sama Malika. Iya. Iya kan? Kayak ya gitulah, antara gila apalagi gimana ya? Kalau gue sendiri orang beda-beda ya, gue bisa menganalogkan kayak gini. Hewan, lu sama anjing aja paling sayang tuh kalau gue ya, karena anjing punya sifat yang disayang gitu loh, paham gak sih lo? Ya kan? Ngerti. Makanya gue sampai sekarang anjing gue udah gak ada nih, gue belum siap punya anjing, takut baper lagi gitu. Sama tumbuhan bisa lebih. Wah, coba lu main deh. Iya. Nanam apa gitu loh. Tapi udah ada tumbuhanmu yang emang harus
ditebang atau maksudnya Oh iya udah dong, harus mati ya, karena sakit layu gitu. Ada nggak? Iya kebetulan juga ada beberapa ya, cuman kalau gue lebih suka tanaman yang apa bisa dimakan jadi bahan konsumsi di rumah gitu loh. Oh yang gue orang Sumatera jadi makannya cabai. Iya benar. Jadi gue fokus sama cabai dan bawang sama daun kari. Untuk bahan-bahan dapur. Gitu. Jadi sifatnya emang bisa continue untuk dikonsumsi. Ada tumbuhan juga kan kayak kalau cabai panjang, cabai keriting itu kan emang dia harus dipotong dulu kecil supaya dia tuh tinggi kan. Soalnya dia berat pohonnya. Berarti nggak ada tanaman hias? Nyokap ya tanaman hias. Nggak diperjualbelikan tapi kan banyak nih sekarang bisnis tanaman hias sampai bisa tukar rumah gak sama tanaman kan? Tahu nggak? Gue nggak denger sih. Tapi ada ceritanya Jan. Jadi ada aku dengar di mana di salah satu televisi, kayaknya di internet juga udah banyak. Ada orang ini di Indonesia ya rela menukarkan rumahnya dengan satu kebun yang luas banget, kebun penuh tanaman hias. Keren tuh orang, keren banget. Gokil nggak sih? Gokil. Seandainya posisimu seperti itu, kira-kira Ki akan melakukan nggak? Ki rela nggak menukar rumah sama seluas tanaman atau untuk kebun? Saat ini otakku belum nyampe sih. Untuk saat ini ya, saat ini belum senyampe itu. Kayak itu orang udah keren banget sih. Bisa senyampe itu ya, nukerin maksudnya. Nukurin dunia buat alam itu. Bener. Ya oke. Itu kita appreciate ya. Tapi ya gue agak munafik, gue belum nyampe ke situ. Bener. Jadi ya balik lagi karena kebutuhan atas pandemi kan. Seandainya Sisi Tipsy main di depan tanaman gitu kan, karena kemarin ada beberapa gigs di kota-kota besar di Pulau Jawa yang menggelar live event gitu. Untuk tanaman kayak Battle Smoker juga sempat bikin yang dia bikin konser tapi khususnya buat tanaman. Nah, seandainya Sisi Tipsy dibuatkan event seperti itu, kalian akan mau nggak? Ya mau aja, pasti ikut lah. Selagi itu berkarya, selagi itu kita senang, selagi Sisi Tipsy, it's fine. Kira-kira lagu yang cocok untuk didengarkan tanaman apa menurut seorang Ojan? Dari lagu Sisi Tipsy nih misalnya nih. Tiba. Ada judulnya Tiba. Kenapa? Gak tau. Liriknya positif gitu. Satu apa ya? Vibes dari musiknya positif. Dan progresinya meningkat gitu loh. Karena gue waktu itu kan dengerin Platasia tuh yang punya Mark Garson gitu kan. Album media yang untuk tanaman yang tadi kita bahas itu kan kenapa dia komposisinya makin lama makin apa ya ibarat makin forte gitu kan makin mengencang gitu itu supaya tumbuhan tumbuh lebih kuat lagi dari akarnya gitu loh, seperti itu sih. Jadi kalau menurut gue yang cocok tuh Tiba ada dari album pertama Sisi Tipsy. Vibes lagu positif tuh benar-benar ngaruh banget sama pertumbuhan tanaman ya. Iya dong, tanaman, molekul air juga termasuk. Wow, ini jadi info yang baru buat teman-teman yang lagi main-main tanaman nih. Mungkin bisa diputar lagu-lagu positif ya kan? Iya. Jangan kan tanaman air aja deh. Lu kayak lu bawa botol air aqua aja saat lu mungkin lagi ibadah misalnya purnama gitu kan, lu ibadah lu bawa aja satu botol aqua lu berdoa bareng-bareng di situ. Lu balik tuh air tuh beda molekulnya karena ada aura positif di situ. Wah, itu terjadi Dan ya emang bener ada yang kayak orang-orang pengajian air doa atau apa ya. Karena emang dikasih hal-hal positif. Kan udah ada risetnya kan. Sampai air, jangan pakai doa seperti itu. Yang maksudnya kayak lagu Imagine-nya John Lennon aja molekul air jadi bagus gitu. Berarti ini secara gak langsung sama aja. Top lagu-lagu yang memang membawa vibes positif ini. Aura, moodnya membangun. Membangun. Oke lah ya. Kayak tanaman kalau yang gue lihat cocok dengan hal-hal kalau akarnya mayor ya. Mayor. Iya. Masuk lah ya. Mayor terus yang good vibes yang gitu yang kayak gitu. Itu kayak happy lah jadi bawahnya. Betul. Itu lagu tanaman banget tuh. Iya, lu harus denger Mark Garson pecah, Pak. Kayak enggak pernah denger sih, tapi kelarnya kayak harus aku coba dengerin. Iya, jadi waktu itu gue juga ngomongin Mark Garson yang ngasih gue sempat pernah dengerin waktu itu dulu, tapi udah lama banget. Yang ngasih gue ide ke situ tuh Daniel Dead Squad. Oh si Daniel. Mas Daniel. Masih.
cuma langsung dikasih ketumbuhan lu. Bener gede aja. Cepet, berapa bulan sih bisa ngefek gitu? Cepet, ya tanaman beda-beda kan. Cuman berpengaruh. Cepet. Pesat ya? Oke. Seorang Fauzan Lubis kan udah berkarir di dunia musik lama nih. Ya kan? Kuliahnya lama. Dan aku sempat lihat di di YouTube nih. Anak-anak nih sempat ngasih tahu. Tahu nggak Ki? Ojan tuh ternyata pernah ikut audisi Indonesian Idol. Oh iya. Wah, gokil. Dan ini audisinya di tahun 2 kali ya. 2007 sama 2014 kalau nggak salah. Kok bisa sih? Kayak kepikiran untuk ikut audisi Indonesian Idol dan 2 kali lagi. Challenge aja sih, ikutin challenge aja kok. Waktu itu belum di Jakarta? Udah di Jakarta. Udah. Yang pertama emang waktu itu karena kayak bass gitu loh di sekolah gitu kan. Kayak ada datang audisi gitu di sekolah. Kalau untuk yang kedua itu yang karena ada teman-teman juga di Fremantle gitu kan, yang kerja udah dikaji tuh kuliah gitu kan, akhirnya ngajakin gue untuk semester berapa? 2013 berapa itu ya? 5. Ya udah gue ikut aja gitu kan, ya kayak kenapa enggak gitu sih. Challenge ya maksudnya coba. Gak ada salahnya untuk ikut karena gue itu buat nyanyi aja udah, apalagi sih gitu kan. Ada wadah untuk bernyanyi, kenapa enggak lu sikat gitu kan. Kali aja ya kan, cepat tahu rezeki. Iya, gak tau rezeki gak tau apa, cuman ya kenapa enggak gitu. Coba aja ya. Ada wadah untuk jamming sengaja gitu sih. Gak usah audisian gitu deh, ada wadah untuk jamming di sini. Gue jamming. Kayak gue di Bali sekarang gitu kan. Gue menanggalkan lah apalah itu fame atau apalah itu CCTV. Bukan itu bahasa kasarnya. Maksud gue menanggalkan itu semua untuk gue bisa jamming di sini. Dan bisa jadi dirimu sendiri. Ya, gue hidup untuk main musik, gue hidup untuk ngehibur orang, udah selesai. Gitu ya kan. Kayak gue di sini sekarang gue nyanyi, gue main untuk siapa yang lagi nongkrong di situ lagi, ya kan. Ya mostly karena materi-materi gue Sinatra siapa gitu kan, mostly di Bali ya orang-orang tua gitu kan yang nongkrong. Dan masuklah semua ya. Dan emang obat hati gue di situ gitu. Gue kali ke Jakarta ke sini untuk saat pandemi seperti ini, untuk obat hati gue kehibur orang, main musik gitu. Jadi kalau untuk ngomongin Indonesian Idol ya ada wadah untuk orang bernyanyi dengan sistem mereka yang gue nggak tahu juga dan nggak peduli juga. Yang penting dia ngasih wadah dong untuk orang bernyanyi. Kenapa gue nggak terjun, nggak coba untuk nyemplung ke situ? Ada kolam di situ. Gitu. Tapi kecewa nggak sih ketika dikatakan atau dinyatakan nggak lolos sampai 10 besar ya waktu itu ya? Iya. Enggak. Sama sekali nggak ada kecewa. Biasa aja. Enggak 10 besar juga, aku masih jauh. Biasa aja. Karena kan ya sebelumnya gue juga di festival gitu kan, gue selalu nganggep bahwasanya kan selera orang dalam bermusik beda-beda gitu. Jadi gak ada ya nanti tulus aja gitu loh. Setengahnya gue bisa nyanyi di situ. Tapi kayak setuju kalau misalnya ada festival-festival atau ajang pencarian bakat modelan kayak ya Indonesian Idol yang dimana jebolannya nggak semua sukses yang kita lihat sekarang di televisi gitu. Setuju aja, nggak ada masalah sih. Mereka udah memberikan wadah untuk bernyanyi gitu kan. Kayak Teza Sumendra gitu, dia juga di Indonesian Idol juga, tapi dia nggak masuk mungkin top 5 gitu, tapi dia bukan grand finalist, tapi bisa berkarya. Maksud gue kalau untuk jadi gini loh, kita di negara bagian yang seperti ini ya, Indonesia ini, di mana seni ini bukan hal yang dianggap bukan hal yang serius gitu loh, selalu dianggap bercanda gitu. Untuk adanya hal-hal event-event seperti ini, mau gimana pun modelnya ya support aja lah. Ada wadah seenggaknya daripada nggak ada. Ada yang mau ngasih fasilitas nih. Iya, masih bagus ada wadah. Iya. Udah, mau ngomongin dia terkenal mau apa itu urusan ntar deh. Kalau maksud gue gini loh, gue juga bukan orang yang nyari terkenal asli Bas. Tapi kan satu Indonesia tahu siapa Fauzan Lubis ya kan. Enggak juga Bas, cuman maksud gue gak ke situ gue demi apapun gak ke situ. Sama sekali gak ada mindset ke sana. Gak ada Bas, gue duduk bareng sama teman, bahkan sampai ada yang bilang gue, lu harus itu jaga jarak sama teman tipsi gini-gini, lu jadi gak kelas kelihatannya. Kelas apa ya gitu.
Ada Iya, masukan iya. seperti itu. Sugeng juga kayak gitu sih. Hah? Sugeng juga kayak gitu sih. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena gue duduk aja, gue ngemper di jalan, emang gue begini kok. Gue datang dari jalanan, men. Gitu kan. Terus gue, ya udah terkenal tuh urusan ntar gitu loh. Bonus. Iya benar. Itu balik lagi ke garis tangan manusia yang masing-masing yang jadi peserta Indonesian Idol itu. Balik lagi kalau menurut gue. Kalau pertanyaan dulu yang tadi ya gue jawab dengan masih bagus ada di Indonesia loh, ada seperti ini, udah selesai. Dan lo pun lo lagi dan Ki pun sebenarnya termasuk jebolan Indonesian Idol kan, cuma gak jebolan dong, gue gak lolos. Gak lolos. Jadi lo gak merasa bahwa lo jebolan? Gue pernah mencoba iya. Mencoba iya, jebolan tidak. Jebolan tidak. Kalau jebolan kan jatuhnya kan kayak udah masuk manajemennya mereka gitu loh kurang lebih. Nah, dari sini Ki melihat musik sekarang sejak pandemi kan banyak digital banget. Menurutmu musik sekarang kayak gimana? Keren sih. Indonesia ya? Keren. Makin eksploratif. Terus walaupun ya gue tahu sih mungkin faktor finansial juga banyak beberapa musisi yang nggak bisa gimana ya, lu tau lah, lu kan juga manajer band kan, produksi kan ada waktunya. Apalagi yang dari daerah ya kan, ya, untuk menembus ibu kota gitu. Ada waktunya kan, walaupun kita lagi waktunya lagi nggak ada, tapi gimana pun kita bisa harus berkarya itu angkat topi lah, topi sih. Dan untuk genre atau apa ya, atau warna musik yang lagi-lagi keluar sekarang Indonesia, gue akuin gokil. Ya senang gue dan gue jadi bagian dari industri yang di saat ini gue juga senang sebenarnya. Dan CCTV sendiri ada ini gak sih, ada terobosan gak sih? Karena kan yang namanya selera pasti bisa berganti-ganti dong teman-teman penonton. Tapi kan loyal ada ya dari teman tipsi. Tapi dari kalian sendiri ada terobosan gak sih untuk tetap mengarungi samudera musik ini? Kalau kita terobosan, maksudnya gue berkarya aja sih, udah sensitif sih, bikin lagu aja sensitif sih, selesai. Gitu. Kalau yang strategi biarin manajemen ngatur. Iya. Kalau kayak terobosan kan lebih terkesan tiba-tiba sensitif sih bikin lagu religi mau Ramadan gitu, terobosan tuh kalau yang across the line gitu gue nggak gitu juga. Kan bulan depan mau ini, iya kan? Iya. Masuk bulan puasa. Kalian nggak ada kepikiran buat lagu untuk nyebrang satu lagu aja gitu ke religi? Gimana ya? Gue respect sama nasyid. Itu udah ada perannya. Kita di sini. Udah ada peran nasyid, hadroh. Belum puasa ya untuk religi Islam ya. Gambus. Itu udah ada wadahnya, men. Udah punya perannya masing-masing. Ibarat udah ada genrenya, men. Iya kan? Maksudnya gue mau main death metal. Tiba-tiba death metal gitu kan. Biarpun yang ngajak si Andre. Bang Andre ngajakin gue klasik rock. Iya, kan? Mas B ya kan. Kurang lebih gitu. Udah ada wadahnya lah kalau untuk lagu religi ya kan. Jangan jadi pop rock yang religi gak apa-apa juga sih. Kayaknya tadi tergantung manajemennya aja. Main aman. Kebijakan manajemen. Hampir keceplosan. Kebijakan manajemen. Ya kan? Hampir keceplosan. Kebijakan manajemen. Mainnya bersih banget bersih banget. Keren asik ya. Asik. Tapi gue salut banget nih ketika aku melihat postingan Instagrammu makin lama makin positif gitu. Ini maksudnya nggak berarti negatif ya. Dalam artian kegiatannya makin beragam semenjak pandemi. Dari berkebun ya kan, karena kegiatan manggung udah berkurang ya kan. Secara offline yang banyak kan online semua. Jadi punya banyak waktu kosong. Dari berkebun sampai ternyata melanjutkan karate gini. Ternyata seorang Fauzan Lubis itu adalah seorang karateka. OS nih. OS. Udah dan berapa nih Jan? Dan satu. Dari dulu dan satu kamu. Vakum 12 tahun memutuskan untuk balik lagi ke perdojoan nih. Keputusannya apa nih? Jadi itu balik lagi berkesinambungan dengan rumah gue yang mereka berkebun sekarang nih. Kita tinggal di rumah baru, sebuah komplek baru di mana di depan komplek tiba-tiba tuh ada dojo karate, Inkai pula sama Ikai. Akhirnya gue, yuk latihan lagi. 12 tahun vakum, 15 menit pertama latihan, pulang muntah.
Serius? Serius. Karena nggak pernah sama sekali olahraga 12 tahun. Bukan sama sekali olahraga. Ya gue dulu 12 tahun yang lalu gue udah di fase, gue udah satu gitu kan. Gue udah ada sabuk hitam di mana kita pakai teknik dan power yang sesungguhnya. Dan usianya lagi, juga masih terbilang yang benar-benar prima banget ya kan. Gue belia masih belia, gue masih di bawah umur. Turnamen udah kemana-mana. Iya. Gue berarti 14 tahun yang lalu dapat dan satu atau 15. 14 atau 15. Umur 20, umur 14 atau 13 tahun. Wah, gitu. Gila. Dan satu tuh. Iya. Jadi dengan tekniknya seperti itu, terus bisa lo bayangin tiba-tiba lu latihan lagi dengan teknik dan gerakan yang sama 15 menit kelar. Itu ambil gerakan apa aja sih? Apa lari aja? Dari kecil soalnya. Jadi kerimain kan gerakan. Itu lari doang apa udah masuk ke kata tuh? 15? Main kata tuh. Aku main kata. Tapi basicanmu emang kata atau kata. Randori atau apa? Komite. Iya, aku kata. Oh, kata. Masih inget dong kata 1 2 3. Sekarang udah karena balik lagi udah ingat. Socin, Musuh, Tekini dan ya semua. Sama sekali nggak pernah ambil semua. Nggak pernah ambil komite. Komite pasti. Dulu. Iya. Sekarang masih nggak ambil komite. Dulu waktu program atlet aku di kata justru. Bukan komite. Atlet DKI. Tapi kalau misalkan udah ya karate ya pasti komite lah. Iya harus ada lah ya. Tapi aku kalau untuk apa ya? Untuk kejuaraan aku lebih suka kata gitu karena karakternya gini loh. Aku ya. Dapat ya gue. Udah Bali. Ya, tinggal ngomong kayak aja nih abis ini. Iya. Sama Kle sama No. Klena. Ya karena gue lebih suka saat pertunjukan tuh manggung gitu loh. Kalau komite lu ditontonin banget, Bor. Iya benar. Asli lu kayak sabung orang. Jadi kayak sabung ayam kan. Iya. Kita yang jadi ayamnya gitu. Iya. Gue aja ya. Maksudnya kalau masalah-masalah kayak ribut-ributan gitu lebih baik berdua aja gitu loh. Diam berdua gitu loh, ngumpet-ngumpet gitu loh. Jangan dilihat orang gitu. Kalau komite kan ditontonin banget, tapi seru sih emang. Seru ya mukul orang. Seru beneran. Seru. Tapi gue agak pemalu. Jadi gak prima saat komite kalau ditontonin. Kecuali kalau komite dalam pengambilan sabuk atau naik tingkat atau apa ya itu baru gak masalah. Kan ujian. Iya benar. Gue gak fokus kanan kiri tuh. Kalau lagi kejuaraan, wah Pak Indonesia lagi Pak. Kayak nonton gila deh Persija Persib tuh kalau wah penuh. Ya kan ketika lawan lu yang lebih rame penontonnya gitu kan, wah mental, aduh. Gue gak munafik. Gue apalagi gue ya musisi Pak ini banget, baperan banget, hati banget. Sejauh ini prestasi yang paling tinggi diraih oleh Ojan ketika masih aktif untuk turnamen atau ikut kata? Pelatihan aja Pak, nggak dapat medali, abang gue kan dapat medali terus. Oh belum sampai Porprov sama DKI Jakarta nggak? DKI ya, tapi ya pelatihan. Oh TC doang? Pelatihan dan kejuaraan ya, tapi nggak, di penyisian kelar. Oh belum sampai dapat juara ya? Kalau sekarang kira-kira akan ikut juara. Udah keringetannya udah syukur Pak. Yang penting olahraga aja lah. Nggak muntah lagi aja kayaknya udah syukur ya. Udah. Gak usah lah sampai ikut turnamen-turnamenan. Dipancing panasin naik dan lah enggak deh. Udah gue penting olahraga aja udah syukur kita. Dan satu cukup. Udah. Ini kan pindah ke Bali. Berarti karate pindah juga ke sini. Pindah kayak gue bakalan ke Denpasar tuh. Ada gue bakal izin ini pindah apa namanya? Sekretariat ini di Denpasar. Ambil yang di sini. Iya, latihan di sini. Oke, berarti masih tutup katanya. Karena pandemi. Berarti akan sering bolak-balik Jakarta Bali. Kurang lebih seperti itu. Nah, arti Bali menurut seorang Ojan Fauzan Lubis sendiri gimana? Karena yang aku lihat kayak benar-benar bisa dibilang lebih banyak di Bali-nya daripada Jakartanya gitu belakangan ini. Tempat menjadi diri gue sendiri sih. Bali udah. Tempat menjadi diri gue sendiri udah. Di Jakarta nggak bisa jadi diri, kayak nggak bisa jadi diri sendiri. Bisa aja sih. Gimana tuh maksudnya bisa aja sih? Kayaknya
ada penekanan yang berat banget harus dikeluarin? Gimana ya? Mungkin karena lu coba ke Jakarta sekarang deh. lagi pandemi. Masalahnya kemarin ke Jakarta waktu pandemi belum ada kan, waktu AMI tuh yang aku sama anak-anak main ke studio ke Velvet saat pandemi. Karena lagi pandemi sih mungkin. Jadi bakal ini Bali tuh salah satu solusi untuk gue bisa jadi diri gue sendiri gitu loh. Bukan karena di sini tidak ada protokol kesehatan, enggak. Protokol tetap jalan di sini ya. Gue ada 280 meter nih sama dia. Betul. Jarak kita jauh banget. Bukan karena itu ya, tapi lebih ke tenangnya atau apa gitu. Yang waktu itu tadi kita bahas juga deh, lu ketika di sini ya lu even siapa ya, lu mau siapapun dari background apapun ya lu jadi lu. Nggak ada kebohongan, nggak ada frame dan lain-lain. Nggak ada frame, kita nggak ngeliat siapa lu dari mana, nggak ngeliat itu sih. Semua itu yang jadi satu ya? Iya, semua jadi satu, itu yang kita butuhin. Gue butuhin pribadi itu. Itu arti Bali bagi gue sih. Saat ini, Bali menjadi tempat di mana gue menjadi diri gue sendiri. Di saat ini. Selain pacarmu juga memang tinggalnya di Bali. Besar di Bali. Yo, besar di Bali ya? Baby, besar di Bali. Baby, besar di Bali. Besar di Bali. Yoi. Sebelum kita kelar nih obrolan kita kan. Oh, udah kelar nih? Udah kelar. Celananya udah ada? Udah siap Ki. Udah siap. Udah lapar. Tadi soalnya kita habis olahraga ya. Olahraga banget. Umpan dada. 1-2 lambung sundul. Yoi. Sebelum kita kelaran, sebelum kita bubaran, boleh dong dikasih alkohol versi akapela nih. Di kamera nih. Dari chorus sampai ini aja. Sampai di ref aja. Sekalian aku closing, ya kan? Oke deh, teman-teman. Terima kasih udah nonton K-Talks with Angga Baskara, presented by K Entertainment. Terima kasih buat Fauzan Lubis juga dong, tepuk tangan. Jangan lupa untuk selalu subscribe K Entertainment di YouTube, di Instagram juga K_entertainment13. Dan ingat pula untuk subscribe, like, serta komen seluruh program yang ada di K Entertainment. Langsung aja, ini dia, please welcome Fauzan Lubis aka Ojan Tipsy. Alkohol acapella version. Check this one out. Bercengkrama sama teman 4-5 orang, bahasan tak kunjung usai happy. Kenapa bisa happy? Karena kamu jahat tapi enak. Aku bisa juga buat luka ringan. Aku walau jahat tetap enak. Aku walau pajakku tinggi tetap menjadi solusi. Terima kasih. Bye. Mantap. Aman. Thank you King. Makasih banyak. Aman deh. Langsung coba kacamata. Nice.